Moringa olivera atau kelor adalah salah satu herbal yang saat ini sedang naik daun. Kandungan nutrisinya yang luar biasa membuat WHO menobatkan pohon ini dengan nama The Magic Tree, atau ada beberapa kalangan yang menyebutnya dengan The Miracle Tree, pohon ajaib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman netizen, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam pohon kelor. Kebetulan tadi malam di tempat saya ini turun hujan yang cukup deras dan cukup lama, sehingga tanah menjadi agak gembur, ya. Sangat cocok sekali untuk menanam pohon kelor yang cukup cuma menancapkan saja, ya. Oke, pohon kelor ini kenapa disebut sebagai The Magic Tree oleh WHO? Itu karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Bayangkan di dalam helai daun kelor ini, ya, itu kandungan nutrisinya lebih banyak daripada kandungan nutrisi yang ada di dalam bahan pangan yang selama ini kita kenal, ya. Contohnya misalnya vitamin C, ya. Kita tahu bahwa vitamin C itu yang paling banyak ada di dalam jeruk. Itu di dalam kelor ini 2-3 kali lebih banyak. Itu baru vitamin C. Vitamin A, wortel, di dalam kelor 2-4 kali lebih banyak. Protein, ya, protein nabati. Kita tahu selama ini kedelai yang termasuk salah satu yang banyak mengandung protein nabati. Di dalam kelor 2-4 kali lebih banyak. Belum lagi kalium pada pisang, kalsium pada susu, ya, kemudian serat pada gandum, itu semuanya di bawah kelor. Makanya nggak salah kalau kelor ini dinobatkan sebagai The Magic Tree. Oke, nanti kita lanjut penjelasan saya tentang kelor ini. Sekarang kita sambi bagaimana cara menanamnya, ya. Kebetulan ini ada tangkai atau cabang pohon kelor ini, ya, yang bentuknya kurang bagus, jadi agak turun atau ngelembreh ke bawah, jadi kurang bagus penampakannya. Ini akan saya pangkas, nanti kita bagi menjadi 2 atau 3 untuk ditanam, kemudian daunnya kita olah menjadi teh kelor. Sip, ya. Jangan kemana-mana, ya, kita lanjutkan nanti. Ini kita pangkas dulu pakai gergaji, ya. Saya suka menggunakan gergaji daripada parang untuk memangkas cabang pohon karena hasilnya lebih rapi, ya. Kalau dengan parang agak kurang bagus, ada beberapa bagian kulit pohon yang mengelupas. Kalau dengan gergaji bisa rapi, ya. Ini seperti ini, ya. Oke, sekarang kita bagi menjadi 3, atau kita ambil dulu, kita patah-patahkan dulu daun-daunnya ini supaya nggak kotor kena rumput, ya. Nanti kita cuci sih, kita ambil yang hijau-hijau, ya. Nanti yang kuning-kuning itu kita buang. Ini kita buang nanti, ya. Nah, ini nanti kita taruh di bagi dulu, ya, bagi merah sini. Nanti kita olah belakangan. Sekarang kita fokus dulu ke ini, ranting ini. Nah, kalau untuk menanam langsung kita pakai parang nggak apa-apa, karena sudah nggak merusak pohon, ya. Kita bagi 3. Jadi yang kita ambil adalah bagian cabang yang sudah mempunyai kulit seperti ini, ya. Ya, jadi sudah mempunyai kulit kayu seperti ini.
Nah, yang masih hijau seperti ini jangan ditanam. Ini sulit untuk tumbuh ya. Jadi ini 3 ya. Jangan sampai lupa ujung-ujungnya, yang ujung mana, yang atas mana, yang bawah mana ya. Jadi ini kelihatan yang besar. Ini bawah, kita lancipkan. Nah, seperti ini. Supaya nanti menancapkan di tanah mudah. Oke, sekarang mari kita tanam bagian cabang yang sudah kita siapkan tadi, kita lancipkan tadi. Ini sudah saya siapkan lahan untuk menanam pohon kelor ya. Jadi memang tanah saya ini saya pagari pohon kelor. Ini saya mendapatkan banyak potongan-potongan cabang kelor dari bulan Desember kemarin ya, saat musim hujan angin ya, awal-awal musim hujan ya. Itu kan banyak angin waktu itu dan hujan. Itu saya pangkas pohon kelor yang tadi, saya pangkas sehingga menghasilkan banyak potongan-potongan cabang. Ini sudah ada yang tumbuh seperti ini ya, besar ya, tinggi. Ada yang seperti ini, ada yang masih terubus. Jadi mulai nanamnya ini sekitar akhir Desember ya, akhir Desember 2019 ya. Sekarang 12 Maret 2020, jadi 3 bulan lebih, Januari, Februari ya, 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah lah. Itu sudah seperti ini, ada yang sudah tinggi, ada yang masih segini, ada yang masih segini ya, segini, ada juga yang masih terubus, nggak tahu ini kenapa ini. Jadi macam-macam, tergantung kondisi potongan dahan saat itu dan kondisi tanah. Ada juga yang masih kecil, nanti saya jelaskan. Kita tanam dulu ya. Ini ada beberapa yang nggak tumbuh ya, saya tancepin aja di sini mungkin. Di sinilah ya. Nah, ini karena tanahnya sudah gembur ya. Habis hujan semalam, jadi enak nancepkannya. Kalau nggak hujan sulit. Oke ya, lalu saya jelaskan, jadi nanti terubus dia kalau sudah kena hujan, makanya harus musim hujan. Kalau musim kemarau kita harus sering menyiram ya, karena ini hujan ya, kita tancapkan, kita tinggal, nanti dia terubus. Jadi ada 2 macam cara menanam kelor ya. Yang pertama seperti ini, dengan potongan dahan. Yang kedua dengan biji. Nah, ini biji kelor. Nah, kalau biji kelor, cara nanamnya seperti ini. Tanah masih gembur, langsung kita tancapkan di sini. Kita apa istilahnya ya? Ya segini aja langsung. Kita tekan-tekan supaya agak masuk ke dalam tanah, kira-kira 2 cm atau 3 cm gitu aja. Itu ya, banyak yang mati, banyak yang nggak tumbuh, tapi banyak juga yang tumbuh seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini kalau yang tanamnya pakai biji ya. Nah, ini saya tancapkan 1 Januari 2020. Sudah seperti ini. Ada beberapa di sana di depan yang sudah setinggi ini ya, setinggi sekitar 40 cm. Ini yang masih kecil. Juga sama, tergantung kondisi tanah. Coba bedanya, ada 2 macam kelor. Ya, pertama cara nanamnya ada 2, terus jenisnya sendiri setahu saya ada 2, yaitu kelor merah dan kelor putih. Jadi yang kelor merah itu yang seperti saya punyai tadi di depan ya. Ya, yang merah-merahan ya, tangkainya itu ya. Sedangkan yang ini yang pakai biji tadi itu kelor putih. Nah, jadi tangkainya putih kehijau-hijauan. Menurut orang-orang sih katanya, saya juga kurang tahu,
Yang kelor merah itu lebih berkhasiat ya, jadi lebih banyak khasiatnya. Sedangkan kelor yang putih itu kurang begitu berkhasiat, nah, tapi sama-sama kelor lah, sama saja lah ya. Sedangkan dari cara nanam yang menggunakan kelentang itu lebih besar khasiatnya daripada potongan dahan. Nah, bingung kan? Makanya gak usah diperhatikan lah, yang penting kita nanam kelor gitu aja. Seminim-minimnya khasiat tetap kelor itu adalah the magic tree atau the miracle tree, oke? Nah, makanya sayang sekali selama ini kalau khasiat dari pohon kelor ini tidak kita viralkan ya, kita sebarkan kepada masyarakat luas. Karena selama ini daun kelor itu hanya digunakan untuk memandikan orang mati. Tahu ya, di desa-desa itu pohon kelor itu hanya digunakan untuk memandikan orang mati. Karena dipercayai pohon kelor itu bisa membuang ilmu-ilmu atau susuk-susuk yang ada di dalam tubuh si mayat agar proses kematiannya itu lancar, seperti itulah. Nah, ini juga tidak kita pungkiri ya, karena bagi kita hal-hal semacam itu gaib ya, tapi bagi alam kelor itu adalah alam ya. Bagi kita mungkin gaib, kita nggak tahu hal-hal mikroskopik, itu nggak tahu kita, tapi bagi alam semuanya itu adalah alami, natural. Jadi mungkin saja saking luar biasanya pohon kelor tadi ya, yang kandungan nutrisinya itu berlipat-lipat dibanding bahan pangan yang lain, tidak menutup kemungkinan dia mempunyai kandungan mikroskopik yang bisa menangkal muatan-muatan yang ada di dalam susuk-susuk tadi ya. Walaupun susuk itu adalah seolah-olah bagi kita magic ya, atau gaib, tetap saja itu adalah sebuah materi ya, materi mikroskopik yang tidak kasat mata, yang kita nggak bisa tahu, tapi di dalam sistem mekanisme mikroskopik antara pohon kelor dan susuk itu mereka berinteraksi ya, kita nggak tahu. Jadi hal-hal seperti itu kita maklumi aja, nggak usah perlu diperdebatkan ya, dimaklumi aja. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti akan saya lanjutkan untuk membuat teh kelor ya, tapi nggak hari ini ya, karena menunggu 3 hari ya, untuk mengeringkan daun kelor tadi untuk bisa dijadikan menjadi teh. Sekian dulu penjelasan dari saya. Sampai ketemu di vlog-vlog saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.